warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Senang sekali saya Vivi Frita Trisnani dapat menyapa teman-teman dalam podcast pada pagi hari ini. Podcast kali ini akan mengangkat tema seputar menggugah nasionalisme generasi milenial. Seperti yang dikatakan Insinyur Soekarno, itulah konsep nasionalisme yang didirikan Indonesia. Bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera, bukan orang Kalimantan, Sulawesi, Bali, atau lainnya, tetapi bersama-sama menjadi satu kesatuan fondasi nasional. Namun dalam podcast kali ini saya tidak akan sendiri, karena saya sudah ditemani teman saya di depan saya, ada Kak Dava yang akan ikut serta membahas bertukar pikiran dalam podcast pada pagi hari ini. Halo Kak Dava. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Mungkin bisa dikenalkan dulu ke teman-teman biar saling kenal juga kesibukannya selain kuliah. Ya. Mungkin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Krisna Aditya. Kesibukan saat ini saya menjadi seorang mahasiswa dari Universitas Merdeka Madiun dari Fakultas Hukum di Prodi Ilmu Hukum. Seperti itu. Biar akrab kita panggil aja Kak Dava ya. Iya. Oke. Berhubungan dengan tema tadi ya Kak Dava, mengenai menggugah nasionalisme generasi milenial. Yang saya ketahui bahwa nasionalisme adalah sikap cinta tanah air. Kemudian kalau generasi milenial adalah generasi yang lahir pada era teknologi, di mana erat dengan kecepatan, kemudahan, juga keefektivitasan sehingga membuat generasi ini cenderung menyukai hal-hal yang instan. Kemudian juga generasi ini cukup mendominasi keberadaannya di Indonesia saat ini. Kalau menurut Kak Dava sendiri, sebenarnya pengertian dari nasionalisme dan generasi milenial itu seperti apa? Iya, sebenarnya ada banyak sudut pandang mengenai arti dari nasionalisme. Ya. Sedangkan menurut saya pribadi, nasionalisme adalah rasa cinta terhadap tanah air yang dibuktikan dengan suatu perbuatan. Ya. Tetapi menurut KBBI, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsanya sendiri. Sedangkan generasi milenial adalah suatu generasi yang lahir pada periode tertentu, yang juga mereka memiliki hubungan yang sangat erat dengan yang namanya media dan juga teknologi digital. Oke. Jadi adanya sikap nasionalisme di diri generasi milenial punya suatu hubungan. Iya. Kalau menurut Kak Dava sendiri, sebenarnya bagaimana hubungan dan pentingnya adanya sikap nasionalisme di dalam diri generasi milenial ini? Ya, saya rasa itu sangat penting ya, karena di zaman serba teknologi sekarang, saya rasa rasa nasionalisme mulai berkurang, terutama di kalangan generasi milenial. Ya. Budaya dan teknologi dari luar dengan mudah menghiasi kebiasaan kita karena mudah masuknya teknologi dari luar. Ya. Pengaruh globalisasi juga. Iya, kita ketahui juga bahwa generasi muda Indonesia adalah generasi penerus bangsa ini. Bangsa yang akan maju bila para pemudanya memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Nasionalisme sangatlah penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, karena merupakan wujud kecintaan terhadap bangsanya sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya sendiri, menjaga keutuhan persatuan bangsa, dan meningkatkan martabat di hadapan dunia. Oke, jadi hubungan adanya sikap nasionalisme di dalam diri generasi milenial cukup penting, Ya. apalagi demi kemajuan bangsa Indonesia. Ya. Namun di sini mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya nih Kak, sebenarnya bagaimana generasi milenial dapat mengimplementasikan sikap nasionalisme mungkin dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk berbangsa dan bernegara? Ya, ada beberapa cara untuk mengimplementasikan rasa nasionalisme di kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Seperti yang kita ketahui bahwa milenial sangat erat dengan yang namanya teknologi dan media digital. Saat ini teknologi dapat memudahkan kita untuk bertukar informasi dan menyebarkan informasi dengan cepat. Maka
generasi milenial dapat mengimplementasikan rasa nasionalisme dengan menggunakan media digital. Beberapa cara diantaranya adalah dengan menyebarluaskan budaya yang kita punya ke media sosial, inovatif dan kreatif dalam berkarya, mencintai produk dalam negeri, ikut kegiatan kemasyarakatan dan bergotong royong, mempelajari sejarah dan budaya secara kritis, menaati hukum yang berlaku, dan lain sebagainya. Seperti itu kemudian. Jadi dari penjelasan tadi, bagaimana cara pengimplementasian sikap nasionalisme salah satunya dengan teknologi, yaitu media digital. Kalau menurut Kak Dava sendiri, apa inovasi yang mungkin bisa diberikan atau mungkin bisa kita buat gitu untuk generasi milenial, khususnya melalui media sosial itu sendiri? Iya, berbicara mengenai inovasi, sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan menggunakan media digital. Di media digital kita bisa menggunakan yang namanya media sosial. Apalagi kita ketahui juga bahwa era generasi muda saat ini atau era milenial ini, generasi milenial ini sangat tidak bisa lepas dengan yang namanya media sosial. Di dalam media sosial kita bisa menggunakan platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Dengan beberapa platform yang saya sebutkan tadi, para pemuda bisa membuat yang namanya video pendek, cerita pendek, atau poster yang berisi seperti jasa pahlawan, budaya yang kita miliki, dan lain sebagainya. Hal itu bisa meningkatkan rasa nasionalisme di dalam generasi milenial. Apalagi sekarang kita ketahui kan Kak, bahwa media sosial tidak bisa terlepas dari genggaman masyarakat gitu. Seperti yang dikatakan Napoleon Hill, jika kamu tidak bisa melakukan hal-hal yang hebat, maka kamu bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cara yang hebat. Seperti inovasi tadi bisa kita terapkan, apalagi sekarang medsos juga sudah banyak, demi menumbuhkan sikap nasionalisme, demi kemajuan bangsa Indonesia. Terakhir nih Kak ya, mungkin ada saran dan pesan yang Kakak ingin sampaikan ke teman-teman, khususnya ke generasi milenial, untuk tetap menumbuhkan atau tetap memiliki sikap nasionalisme di diri mereka. Iya. Ada sedikit pesan-pesan untuk generasi milenial bahwa rasa nasionalisme sangatlah penting. Kita ketahui bahwa di zaman sekarang, di era sekarang, rasa nasionalisme sudah mulai berkurang karena mudah masuknya budaya dari luar. Dengan adanya teknologi, kita bisa menggunakan untuk menambah rasa nasionalisme di dalam diri. Kita ketahui juga bahwa rasa nasionalisme adalah wujud dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita sendiri. Kita harus sama-sama bersatu memupuk kembali rasa nasionalisme di dalam diri kita, terutama di dalam generasi milenial. Sebagai generasi milenial, saya sudah sebutkan tadi, kita bisa menggunakan teknologi untuk memupuk rasa nasionalisme itu sendiri. Jadi semoga dan harapannya sikap nasionalisme tetap tumbuh di generasi milenial, mungkin juga tidak generasi milenial saja ya, di generasi muda saat ini, untuk kemajuan bangsa Indonesia di tengah gempuran era globalisasi. Terima kasih Kak Dava. Ya, sama-sama. Sudah hadir, sudah ikut sharing, bertukar pikiran, dan semoga podcast kali ini bisa menambah wawasan teman-teman, menambah manfaat juga untuk teman-teman, dan semoga kita masih bisa dipertemukan di podcast-podcast setelah ini. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, subscribe, mungkin komen podcast Omah Hukum. Dan sekian dari saya, Fifrita Trusnani, pamit undur diri. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.